Baik, sembari menunggu Bapak Ibu yang telah hadir bersama kita baik secara fisik maupun secara online, kami mohon bertahan bersabar dulu sedikit bersama kami karena sedikit lagi settingnya akan selesai dan acara akan kita mulai. Siap. Sama kok mau jenang buri kono sih. Mbak Ana loh, kalau ngomong ngawur. Nggak apa-apa tak. Amin. Oh, nonton. Itu setengah-setengah. Nah, ya amin dong. Sumuk. Asik. Wong 30 lumayan. 30. 50. Ya. Ini masih nunggu apa? Itu Indonesia Rayanya. Negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin silakan duduk kembali. Acara berikutnya adalah sambutan dari Ketua Panitia Mukerda DPD ATRI Jatim oleh Dr. Haji Sri Wibowo Wijanarko STMD. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Presiden ATRI sekaligus Rektor UMAHA Bapak Dr. Ahmad Fathani Robi, selamat datang Bapak. Yang terhormat para pembina Prof. Masuri, Prof. Eri, Anton, dan tentunya Ketua ATRI Jawa Timur sekaligus Wakil Rektor Pak Unitomo, Ibu Dr. Mediana Indasari, selamat datang semuanya. Yang terhormat Bapak Ibu sekalian, yang terlihat baru Prof. Fasil dari Malang, selamat datang Prof. Fasil. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Tuhan, Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 kita bersama untuk mengikuti musyawarah kerja daerah DPD ATRI Jawa Timur. Kegiatan ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari ADRT ATRI untuk kegiatan laporan kegiatan kepengurusan ATRI Jawa Timur periode 2016-2020 sekaligus musyawarah pemilihan kepengurusan periode berikutnya. Kegiatan ini dilakukan bertepatan dengan pandemi COVID-19 sehingga seharusnya yang hari ini kita melakukan Zoom, tapi karena para sahabat ATRI dengan semangat yang luar biasa bisa hadir di Narotama. Terima kasih.
Bapak Ibu pengurus dan peserta DPD ADRI Jawa Timur yang hadir pada media Zoom pagi hari ini. Sebelumnya, untuk mensukseskan acara Mukerda hari ini telah dilaksanakan kegiatan seminar internasional bertajuk First ADRI Jatim World Conference yang telah dilakukan selama 2 hari, tepatnya pada tanggal 12-13 Februari kemarin. Hal ini kami laksanakan dikarenakan seminar internasional tersebut sangat bermanfaat bagi para dosen dalam menyampaikan pendapat dari hasil riset dan berbagai keilmuannya dari berbagai disiplin ilmu untuk saling mengisi, saling melengkapi sekaligus untuk mengembangkan kompetensinya. Kegiatan seminar ini telah diikuti dan diisi oleh 6 keynote, kurang lebih hampir 25 keynote speaker dan ratusan peserta yang hadir mengikuti seminar internasional tersebut. Pembicara utama sebagai anggota ADRI sangat terhormat telah diberi kepercayaan oleh Bapak Presiden, dan kesempatan yang baik ini tentunya kami mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pelaksanaan karena kondisi yang tidak kondisi pada acara pandemi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rektor. Baik, kita lanjut. Para pengurus DPD ADRI Jawa Timur yang saya hormati, para anggota DPD ADRI Jawa Timur yang saya hormati, para undangan dan saya melihat anggota Jawa Timur ke dalam acara hari ini. Alhamdulillah, marilah kita memuji dan bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini alhamdulillah DPD ADRI Jawa Timur telah tiba pada acara puncak dari rangkaian acara musyawarah kerja daerah DPD ADRI Jawa Timur. Mohon izin Bapak Presiden ADRI saya menyampaikan sambutan, karena memang saya tidak bisa menolak ketika Presiden yang meminta untuk memberikan Presiden meminta. Presiden meminta. Karena nanti insya Allah Presiden akan mengikuti acara dengan lengkap pada acara Mukerda ini. Perlu kami sampaikan, DPP ADRI menyambut baik kegiatan ini, karena dari surat yang dikirim oleh DPP pada tanggal 16 bulan lalu ya, ternyata DPD ADRI Jawa Timur merespon dengan baik terkait dengan surat edaran masa berakhirnya kepengurusan DPD ADRI seluruh Indonesia. Surat ini kami kirimkan ke seluruh DPD ADRI se-Indonesia yang masa kepengurusannya sudah berakhir. Dan untuk Jawa Timur ini sebetulnya tanggal 16 Oktober tahun 2020 itu sudah berakhir. Namun karena kesibukan semua pihak, barulah saat ini bisa digelar. Dan ini luar biasa, sangat bagus, mengingat apa yang akan diselenggarakan oleh DPP pada waktu mendatang ini, yaitu DPP ADRI akan menggelar musyawarah kerja nasional ketiga yang insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 9 dan 10 Maret 2021 dengan ketuanya adalah Bapak Dr. Andi Musidi yang alhamdulillah hadir di ruangan ini. Dan Bapak yang saya hormati, mengapa ini harus segera dilaksanakan reorganisasi atau terbentuknya kepengurusan baru ini? Karena diantaranya persyaratan untuk mengikuti delegasi yang disertakan dalam kegiatan Mukernas adalah adanya delegasi atau utusan-utusan pengurus dari DPD ADRI se-Indonesia. Kami memandang bahwa semua DPD yang hampir terakhir telah berakhir kepengurusannya segera membentuk kepengurusan yang baru, dan apabila belum juga misalnya terjadi mungkin nanti Pak Presiden ADRI akan memberikan perpanjangan masa berlakunya sampai kesiapan dari DPD untuk menyelenggarakan Mukerda. Ibu dan Bapak, melihat perjalanan dari semua DPD yang ada di Indonesia, banyak sekali variasi dan keragaman yang ada. Ada DPD yang fokus pada pembinaan dosen di bidang keagamaan, ada di
yang akademis, ada yang visiting profesor, dan lain-lain sangat beragam. Melihat variasi seperti itu, DPP menangkap perlu kiranya dipersatukan dalam musyawarah kerja nasional yang diwadahi atau dimotori oleh bidang-bidang yang diusung di dalam mukernas yang akan diselenggarakan pada bulan mendatang. Oleh karena itu, Ketua Mukernas sudah menyiapkan berbagai fasilitas berupa link yang disediakan dan kiranya ketika nanti sudah terbentuk keputusan baru untuk DPD Agri Jawa Timur untuk bisa menangkap dengan cepat, merespon dengan cepat apa yang telah digariskan oleh Ketua Mukernas dan DPP agar segala macam hak-hak atau kebutuhan para dosen dapat bisa atau bisa diberikan kontribusinya oleh DPD kepada mereka para dosen melalui kegiatan-kegiatan yang digelar dalam Mukernas nanti. Oleh karena itu kami sangat berharap kegiatan ini akan berlangsung dengan seperti tadi sabda Cuma dengan penuh kejurusan keikhlasan dan perasaan cinta mendalam karena ini masalahnya adalah hanya masalah roda atau perputaran dan suatu organisasi adalah suatu hal yang wajar, ya. Melihat dari pengalaman yang lalu yang telah baik, yang telah bagus itu tetap kita pertahankan dan terus kita kuatkan. Segala hal yang kiranya belum perlu kita benahi, mari kita benahi bersama-sama karena niat kita adalah bagaimana kita selalu memberikan kontribusi yang luar biasa bagi para dosen, bagi anggota dari ADI dalam memajukan kualitas diri dan insya Allah berdampak pada kualitas kemajuan lembaga. Nah, dari DPP kami mengucapkan selamat melaksanakan musyawarah kerja daerah di Jawa Timur dan ini Pak Presiden barangkali yang pertama dipilih oleh akan menggunakan ADI secara keseluruhan se-Indonesia. Sementara juga insya Allah mudah-mudahan dalam waktu mendatang DPD ADI Jawa Tengah saya lihat sudah juga akan melaksanakan juga Sulawesi Tenggara yang insya Allah Pak Presiden juga kami lakukan sedang berlangsung dan kita sudah ini sampai masa 6 bulan ke depan ada kepanjangan. Begitupun Sulawesi Selatan alhamdulillah sudah juga berkoordinasi untuk segera melaksanakan musyawarah kerja daerah. Itu yang perlu mungkin disampaikan terkait pesan dari DPP yang intinya adalah bagaimana kita saling bersinergi, saling memiliki, bekerja sama, saling berbagi hal kompetensi atau kemampuan yang dimiliki untuk lebih meningkatkan kualitas kontribusi dan juga berdampak pada bagaimana kita memiliki kontribusi yang luar biasa bagi pengembangan lembaga atau institusinya. Selamat bermusyawarah kerja daerah dan ucapan terima kasih atas luar biasanya adu jagung yang selalu hidup. Jangan sampai nanti bahasa Sundanya panggung padam, tapi terus berkibar menjadi yang terbaik ya di sekolah. Itu barangkali yang perlu saya sampaikan. Sedikit pantun yang akan terutarakan di sini karena ini yang saya lakukan tadi pagi ketika tiba-tiba ditelepon oleh Presiden ya. Ini Menteri. Pagi sarapan minum teh manis mensek bersama Adi kita bina persatuan tempat bernaung damai dan sejahtera. Amin. Amin lagi. Dari DPP Adi dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dengan resmi acara musyawarah kerja daerah Adi Jawa Timur dibuka. Yang terhormat Bapak Presiden AGRI, tiba-tiba di grup disampaikan bahwa Jawa Timur Mukerda
Nah, sama seperti Ibu Prof Sekjen tadi, kalau sudah presidennya yang minta, kita ini bisa apa gitu ya. Kemudian Ibu Profesor Sekjen Adri Pusat, kemudian seluruh pengurus dari DPP Pusat, dan seluruh pengurus juga anggota dari Adri Jawa Timur. Alhamdulillahirobbilalamin, akhirnya acara ini bisa kita laksanakan secara hybrid gitu ya, online dan offline. Jangan dikira yang offline di sini walaupun mungkin tidak terlalu penuh, mungkin setengah dari ruangan, tetapi hebohnya bisa mengalahkan yang offline. Sorry, yang online gitu. Jadi yang offline ini, aduh, dari mulai 3 hari itu kayaknya malam nggak tidur, gibah tiada habis, ngerumpi tiada habis gitu ya. Diskusi. Forum ilmiah gitu ya, forum ilmiah. Baiklah, saya hari ini harus melaporkan pertanggungjawaban atas seluruh aktivitas yang ada di Adri Jatim. Mohon nanti semuanya bisa menanggapi, baik yang secara online maupun secara offline. Yang perlu saya sampaikan adalah poin pertama terkait dengan laporan pertanggungjawaban keuangan, bahwa Adri Jatim tidak pernah melakukan penggalangan dana dari masyarakat atau dari publik, sehingga khusus untuk laporan pertanggungjawaban keuangan tidak bisa kami berikan. Kemudian saya perlu menyampaikan kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh Adri Jatim, baik International Conference, World Conference maupun seminar nasional. Yang pertama adalah IC di Universitas Dr. Sutomo Surabaya, dan International Conference ini mendapatkan penghargaan dari MURI Indonesia. Kemudian yang kedua adalah IC di Unikama, penggagasnya kebetulan juga ada di sini Ibu Dr. Ivit. Kemudian dilanjutkan IC di Nganjuk, penggagasnya juga ada di sini Ibu Dr. Aina. Kemudian 2 kali kita mengadakan International Conference di Untak Surabaya. Kebetulan ini yang di Untak belum ada yang mewakili. Online mungkin ya, online. Kemudian ada juga IC UNESA bekerjasama dengan Bank Jatim. Penggagasnya adalah Prof. Supari dari UNESA, kebetulan juga pengurus dari Adri Pusat. Kemudian beberapa seminar nasional dari Unira, penggagasnya juga ada di sini Bapak Dr. Mahrus Asli. Jadi di Adri Jatim itu ada 2 Mahrus, satu Mahrus yang asli, satu Mahrus yang KW. Kemudian ada juga Semnas, seminar nasional di Universitas 45 Surabaya. Kebetulan juga penggagasnya ada di sini Ibu Dr. Nurmawati, yang kebetulan juga wakil rektor 1 Unpadma. 2. Kemudian ada juga seminar nasional di IDMT, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IDMT. Di samping kegiatan-kegiatan dan forum-forum ilmiah baik nasional maupun internasional yang sudah kita lakukan, kita juga melakukan beberapa kegiatan pengabdian masyarakat. Jadi jangan dibilang semua kegiatan Adri ngumpul sedikit itu jadi KUM itu jadi LKD itu jadi Serdos. Padahal yang diomong ya kadang ya ilmiah, kadang tidak ilmiah gitu ya. Walaupun di forum ilmiah juga membahas tentang bagaimana belah duren dengan pisang raja. Coba bayangkan, padahal forum ilmiah gitu. Yang kita bahas adalah belah duren dengan pisang raja. Ilmiah itu. Kemudian pengabdian masyarakat yang pernah kita lakukan bersama-sama dengan Adri melalui buka bersama dengan adik-adik panti asuhan. Jadi pengabdian ini kita buat untuk pengabdian masyarakat itu ada 2 kali. Itu yang pertama adalah di Luminor Hotel dan yang kedua di Win Hotel. Benar-benar Adri Jatim.
Kemudian saya rasa itu adalah bagian dari seluruh rangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh Adri Jatim. Oh ya, kemudian MOU banyak sekali dibantu dan disupport dari Adri Pusat gitu ya. Jadi karena Presiden Adri itu tempatnya itu ada di Sepanjang, di Sidoarjo, jadi dekat gitu. Jadi supportingnya itu untuk MOU nasional maupun MOU internasional itu sedikit mudah gitu. Jadi kalau Adri Jatim sudah mulai mengkerut, nah itu yang maju ketum gitu ya, presidennya gitu ya. Baiklah, perlu juga saya sampaikan bagaimana saya membawa Adri Jatim selama ini. Jika secara pribadi di Adri Jatim ini banyak sekali yang saya pelajari, utamanya adalah manajerial perguruan tinggi gitu. Jadi yang diajarkan di dalam organisasi ini adalah kebutuhan, bukan pilihan gitu. Sehingga kita mengimplementasikan ke perguruan tinggi kita itu sudah pasti sangat bermanfaat. Ditambah lagi dengan prinsip seduluran saklawase. Siapa yang mengira bahwa keluarga kita ternyata sudah menjadi sebesar ini, yang tadinya kita tidak kenal, yang tadinya kita hanya apa ya, say hello gitu di grup, tapi dengan banyaknya kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan Adri Jatim, akhirnya ini membentuk sebuah keluarga baru. Kita bisa sebut ini adalah seduluran saklawase. 4 tahun Bapak Ibu, 4 tahun. Pasti sangat baper ya, boleh baper ya. Pasti sangat mengharukan dan banyak hal yang berkesan, utamanya bagi saya. Bukan tidak mudah mengemban panggilan ibu ketik. Ibu ketik itu berat, sudah ketua harus cantik gitu ya. Sehingga terima kasih Mahrus asli. Sehingga saya secara pribadi harus benar-benar memposisikan diri. Banyak sekali ajaran-ajaran yang sudah pesan-pesan yang sudah disampaikan ketum terkait kamu jangan terlalu banyak guyon, walaupun presidennya sendiri yo keresan gitu kan. Jadi saya itu kadang bingung, Mbak Ketik itu jangan terlalu banyak guyon di grup gitu loh, tapi nanti presidennya bilang belah durian, jadi repot juga gitu ya. Saya ingin mengucapkan banyak terima kasih luar biasa. Saya itu hingga di institusi saya itu disenangi dan tidak disenangi itu hanya karena Adri Jatim. Begitu dinamisnya Adri Jatim, sehingga saya di kampus saya pun ada yang bisa menerima dan ada yang tidak. Namun pada akhirnya terpaksa mau tidak mau menerima semua. Karena apa? Yang ada di Adri Jatim, yang ada di Adri itu adalah sebuah kebutuhan, bukan pilihan. Itu yang perlu saya sampaikan. Jadi saya berharap Adri Jatim juga membuat saya juga bertanggung jawab gitu ya, karena saya juga diterima dan tidak diterima juga di perguruan tinggi saya sendiri gitu ya, karena terkait dengan kebijakan-kebijakan baru. Jadi presiden juga harus bertanggung jawab atas ini. Ada yang tidak mau gitu. Apalagi ya, ini lagi ya, yang penting ini lagi. Saya tahu banyak bahwa di Adri itu adalah pimpinan dari perguruan tinggi, sehingga yang ingin saya sampaikan di sini adalah apa? Pelajaran terbesar dari Adri Jatim adalah setiap kali ada program adalah apa kemanfaatannya untuk kemaslahatan dosen-dosen Adri Jatim, bukan saya dapat berapa. Itu sebabnya saya tadi mengatakan bahwa Adri Jatim tidak pernah menggalang biaya dari publik, tetapi justru kita memformalkan semua kegiatan kita, baik kecil maupun besar, nasional
nasional, menjadi sebuah PUM, menjadi sebuah LKD, dan menjadi laporan untuk Serdos. Kemudian akhirnya adalah performa dari dosen itu sendiri. Sehingga saya juga ingin menularkan ini ke semuanya. Dalam memanage kampus kita, sebaiknya kita berpikir tentang kemaslahatan masyarakat dosen kita, gitu. Jadi bukannya saya dapat berapa. Sama dengan kemarin pada waktu dengan Pak Dr. Iwan, Rektor Narotama. Itu juga begitu, karena kegiatan ini itu adalah kegiatan yang, mohon maaf, bukan mencari uang, maka Pak Rektor itu juga berpikiran awak dhewe iki wis kerja padha kesele, sehingga harus maksimal. Apa sing maksimal? Jadilah itu World Conference, kemudian Mukerda selama 3 hari. Terima kasih Pak Iwan. Saya rasa itu teman-teman semuanya. Monggo jika mau ada yang ingin memberikan respon. Sekali lagi saya mohon maaf lahir batin jika selama 4 tahun kepemimpinan Mbak Ketik ini ada yang melukai hati, dan pasti ada. Saya yakin pasti ada. Saya manusia biasa, saya tidak lepas juga dari hilaf. Saya mohon maaf lahir batin sebesar-besarnya. Anak kijang makan nasi tim. Kijang aja makan nasi tim loh, soal dia. Anak kijang makan nasi tim. Setelah kenyang, kijangnya berdansa. Mari kawan besarkan Adri Jatim. Ini komunitas yang harus kita jaga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Meridiana. Kami doakan semoga nantinya akan diberikan lagi amanah kepemimpinan yang mungkin insya Allah jauh lebih besar lagi ya. Amin. 21. Saya angkat topi pada teman-teman pengurus Adri Jatim yang telah melaksanakan kegiatan ini yang dipegangi oleh ketua pelaksananya pada hari ini. Alhamdulillah saya memang saya sudah rencanakan 3 hari ini saya ikut terus mengikuti kegiatan Adri. Bapak Ibu yang saya hormati, setelah sambutan dan pidato pertanggungjawaban dari Ibu Meta tadi, saya merasa lega bahwa Ibu Meta yang menjadi idola saya bisa menyampaikan dan sangat mengagumkan. Memang betul yang dari segi keorganisasian beliau, saya mempunyai pendapat bahwa beliau menyeluruh dalam menangani dan mempunyai tugas sebagai ketua DPD ini. Ibu Bapak yang saya muliakan, bahwa Ibu Meta ini dari segi keorganisasian saya tidak diragukan lagi. Dari pengalaman beliau, dari beberapa tampilan-tampilan beliau di kancah nasional maupun internasional, itu membawa beliau lebih matang untuk memimpin organisasi. Terbukti pada kiprah beliau pada saat menjadi ketua DPD Jatim Adri. Ibu Bapak yang saya muliakan, secara pribadi, kalau melihat gesturnya, mohon maaf ini, kalau gesturnya Bu Meta ini memang betul-betul Ibu ketua yang cantik. Ya, jadi sejak awal pertama saya mengikuti dari beberapa rapat-rapat yang pertama sekali sampai terbentuknya, kemudian kegiatan pertama, dan selanjutnya insya Allah saya mengikuti, tapi saya tidak aktif lagi terus. Ibu Ketik mempunyai komitmen yang sangat bagus untuk membesarkan Adri ini sehingga Adri seperti ini. Tidak sedikit manfaat dari anggota Adri yang bisa dirasakan, terutama dalam rangka melakukan Adri Dharma. Sampai pada hari ini mungkin prestasi yang sangat gemilang adalah membuat bunga rampai Sabda Cinta yang Bapak Ibu yang saya muliakan, itu merupakan implementasi dari apa yang dilakukan oleh Ibu Ketik selama ini dalam organisasi Adri. Secara kepribadian Ibu Ketik, dimanapun beliau selalu dengan senyum. Oleh karena itu cantik, murah senyum, berarti kalau punya ibu yang seperti itu ya
Oke, dalam rangka salde sehingga menjadikan anggotanya ini merasa tidak merasa bingung, tidak merasa repot, tetapi semua pekerjaan bisa dimanage secara baik, terutama untuk yang kegiatan ADRI. Bapak semuanya yang saya hormati, yang mengikuti Mukerda beberapa pagi hari ini, saya ikut mendoakan semoga ADRI sepanjang masa makin jaya. Amin. Teman-teman makin berkiprah sesuai dengan keahliannya. Amin. Dan membuahkan hal-hal yang lebih positif untuk dunia pendidikan di Indonesia, khususnya di dunia pendidikan di kancah internasional. Semoga ADRI makin jaya. Semoga segala sesuatu yang kita implementasikan dalam organisasi ADRI ini membawa berkah dunia akhirat. Amin. Sekian apa yang saya sampaikan. Mohon bila mana ada yang tidak berkenan, saya mohon dimaafkan seikhlas-ikhlasnya. Salam hormat untuk Yai Rodi, Presiden, dan Hormat Gus. pengurus pusat Presiden ADRI. Semoga semuanya sehat. Amin. Amin. Yakinlah bahwa kita terjun di dunia pendidikan positif itu hanya milik kita. Insya Allah Allah akan meridhoi. Amin. 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 Waalaikumsalam, baik, terima kasih. Apakah ada tanggapan lagi Bapak Ibu hadirin? Mungkin dari perwakilan yang offline, kalau tadi sudah ada Ibu Agung dari online. Oh, ada Pak Mahfud asli. Mati. Sama ADRI. Kemudian Mas Iwan ke Malang, terus aku di Malang, mampir ke rumah saya. Itu yang saya rasakan bersamaan di luar kegiatan. Nah itu saya menemukan keluarga lagi di ADRI, di teman-teman yang notabene orang luar, tapi serasa saudara. Nah itu juga ketika belum pindah ke Unisma, ketika di Unikam juga begitu. Ketika dia bikin bakso, saya bilang terus ada bakso saya ke rumahnya. Nah gitu ya. Sekarang kita ke Unisma. Jaluan. Nah, loh, bukan jaluan, sebenarnya saya itu sering dipakai sama teman-teman. Jadi kembali ke masalah tadi, saya hanya pengen bertanya kenapa sempat vakum, apa sebabnya, gitu kan? Sehingga teman-teman ini girohnya yang sudah tinggi itu agak turun lagi. Gitu. Untung kemarin dikatir masakan Arab, jadi agak tinggi lagi kayaknya. Hotline. Jadi hot lagi. Jadi gitu aja saran dan kritik dari saya, monggo dijawab oleh Mang Teguh. Oke. Baik, terima kasih. Bapak silakan. Oh, ada satu lagi, boleh? Ya, Silakan. Berbi. Semuanya punya nickname ya? Iya, Ini Mbak Berbi. Iya, Berbi. karena hidungnya itu seperti Berbi. Luar biasa. Mungkin ada ya? Kakinya luar biasa jadi Berbi. Kakinya luar biasa, di luar biasanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu kata ya. Saya terharu karena saya di ADRI itu menemukan keluarga. Di sini di ADRI kita, khususnya saya merasa ditempa, dimatangkan, kemudian diberikan banyak ilmu di sini. Terus terang luar biasa bagi saya, teman-teman ADRI bagi saya adalah keluarga yang hebat, pejuang-pejuang yang hebat. Karena dari ADRI ini saya banyak belajar, terutama kepada Mbak Mei, banyak belajar dari beliau. Beliau itu luar biasa menurut saya. Saya banyak belajar tentang bagaimana berjuang, bagaimana berusaha. Saya ingat betul kata-kata beliau waktu itu ketika mau mengadakan IC di Nganjuk. Mbak Mei kata-katanya gini, dan bagi saya itu semangat. Alah Mbak, itu acara gampang, kayak makan kacang goreng. Kata-kata itu bagi saya itu luar biasa, semangat. Oh iya, dengan begitu saya terus kemudian Mbak Mei bisa menganggap bahwa itu hanya hal yang mudah untuk diwujudkan dengan kekuatan ADRI yang begini luar biasa. Bagi saya itu hal yang luar biasa dan membuat saya waktu itu kemudian saya memberikan semangat pada diri saya, ADRI di Nganjuk harus sukses karena semangat dari Mbak Mei. Dan itu terima kasih Mbak Mei, sampai saat ini saya sangat teringat sekali kata-kata itu, semangat itu bagi saya itu luar biasa. Luar biasa. Langsung terima kasih banyak.
olahraga yang tidak mudah ya ditemukan. Mungkin di Adri DPD yang lain mungkin tidak sedekat ini ya, hubungan batin ya, karena memang itu sudah terbangun dengan alami gitu ya, bahwa kita itu keluarga lahir batin saklawase di dunia dan bisa nanti sampai ke akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan ini mungkin juga masukan bahwa kita selama ini fokusnya di pengabdian dan riset ya barangkali, dan untuk pembelajarannya kita selama ini belum sampai di situ ya, karena kan ini MBKM. Jadi kalau MBKM barangkali perkuliahan kita juga bisa sinergi. Nah, sinerginya dalam bentuk apa? Mungkin mata kuliahnya, kemudian sampai pada SKS-nya, barangkali jumlah SKS-nya, kemudian capaian pembelajaran. Nah, kita belum sampai ke teknis seperti itu, padahal dalam perkuliahan daring seperti ini MBKM itu sangat diperlukan untuk sinergi hal-hal yang seperti itu. Jadi Adri Jatim selama ini sukses sekali mengkolaborasikan riset dan PKM, tapi mungkin untuk kedepannya PR barangkali untuk mengkolaborasikan tentang pembelajarannya, karena Tridharma PT itu tidak hanya riset dan PKM tapi juga pembelajaran. Demikian, sekali lagi terima kasih. Saya ingin membuat pantun jawaban tuh Mbak Mei, tapi sudahlah, biarkan pantun itu lewat saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Prof. Ketum dan Ketua Adri Jatim dan seluruh rekan-rekan maupun yang offline dan yang online. Terima kasih. Sebelumnya saya hanya bercerita dulu lah sebentar, meluruskan dari Bu Ketik. Bu Ketik, sebenarnya Mahrus ini sama-sama Madura. Kalau beda, kalau bukan Madura itu baru ada kawinnya. Karena bukan, ini hanya meluruskan saja, meluruskan. Kalau KW itu bukan Madura, kayak Probolinggo, Situbondo, itu swasta namanya itu. KW namanya itu. Ya, itu aja, hanya guyon ya. Terserah lah. Kalau dulu aku terkenal Mahrus Imun, sekarang kayaknya sudah gak imun. Sebenarnya kalau dengan Bu Mei ini saya sudah kenal tahun 2014 ya Bu ya. Ketemu di Pekerti. Dia nggak pakai kerudung nih orang ini, ikut Pekerti atau ya apa, pakai rok pendek. Ya tapi seneng juga sih namanya cowok. Enggak pakai kerudung, tapi rok pendek. Coba ya. Sudah lama sebenarnya yang sudah ketemu dan kenal, waktu itu ikut Pekerti. Ya, ini salah satu juga yang saya mau tanyakan di acara Adri mulai tahun 2014 sampai acara-acara tahun 2017 kalau nggak salah terakhir itu. Nah, ini semua acara IC maupun di Unitomo, Banjatim dan sebagainya, insya Allah itu saya semuanya terlibat dalam panitia. Tapi setelah selesai IC itu tidak ada laporan keuangan. Padahal di situ ada uang masuk, yaitu pembayaran paper dan sebagainya. Nah, itu saya sebagai panitia pun bukan ada rapat laporan uang masuk sekian, keluar sekian, atau hanya saya itu sebagai hanya anggota tidak boleh tahu uang anggaran yang masuk dan sebagainya. Nah, itu nanti Bu Keting mau diperjelas. Mungkin bukan saya saja yang bertanya, semua rekan-rekan itu bertanya gitu loh. Nah, uang itu dikemanakan gitu loh. Apakah nanti itu kan kalau memang asetnya Adri ya monggo nanti kita pakai bersama gitu loh. Dari ini kemaslahatan umat. Yang jenengi kemaslahatan umat itu adalah dipakai untuk bersama-sama, bukan untuk kemaslahatan diri sendiri gitu loh. Itu saja mungkin, terima kasih. Semoga Adri kedepannya ini lebih solid dan kegiatannya ini bukan untuk kepentingan pribadi. Moga kita bergerak bersama, kita merdeka bersama. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Baik. Baiklah, untuk Mas Mahrus terkait dengan kegiatan, kameranya yang mana kameranya? Oh ini. Mas itu kayaknya ada letter, ada notifikasinya itu. Oh bersih ya. Di ini sudah bersih ya. Oke. Soalnya sudah ada lampunya itu biar glowing kayak Korea. Terkait Mas Mahrus, dia memang benar bahwa kita sempat gaspol remblong gitu ya. Lah akibat remblong itu tadi akhirnya ada sedikit banyak keseliu-keseliu dan akhirnya membuat kalau saya mau mencari pembenaran diri kenapa kenapa vakumnya itu ya, sempat beberapa bulan ya sebelum pandemi ya kita vakum itu. Saya terus terang, saya itu menjabat 4 tahun di ADRI, tapi posisi saya di kampus itu kayak turbulence gitu. Jadi hanya dalam waktu 4 tahun saya itu dari ketua program dari sekretaris program studi magister manajemen naik ke ketua program studi manajemen, kemudian naik lagi ke wakil dekan 2 fakultas ekonomi dan bisnis, kemudian naik lagi di wakil rektor promosi kerjasama dan marketing di Unitomo. Naik lagi. Jadi saya bayangkan saya 4 tahun itu melewati 4 jabatan itu, Pak Presiden. Sehingga pada waktu saya terus terang, pada waktu saya masuk di wakil dekan Fakultas Ekonomi dan bisnis itu wakil 2 bagian bidang keuangan, itu saya mempelajari cukup banyak. Itu jujur saya cukup banyak menyedot konsentrasi saya gitu ya. Akhirnya memang saya banyak full di kampus, tapi silaturahmi saya lihat dari teman-teman semuanya tetap berjalan gitu. Dan sekarang mudah-mudahan di kepemimpinan berikutnya, ini tadi kalau saya hitung kita sudah punya acara berkisar 11 gitu ya, berkisar 11. Mudah-mudahan nanti di kepemimpinan berikutnya bisa lebih baik gitu ya, lebih baik, lebih produktif gitu, lebih bermanfaat dan sekali lagi untuk kemaslahatan seluruh dosen yang ada di Indonesia. Kemudian untuk Mbak Aina tadi apa ya? Baper. Lali mas berpelukan. Sama-sama Mbak Aina. Jadi seperti yang saya sampaikan juga saya dipelajari matang gitu. Tetapi memang kalau kaitannya dengan kacang goreng, ini mungkin karakter arek Surabaya. Bonek, wani, perang itu maju dulu, urusan kalah ya kak, pokoknya apa tuh. Nanti kalau ada jeleknya ya itu, kalau ada bagusnya kita, gitu. Jadi itu aja modalnya gitu. Kita arek Surabaya, yo. Ini persebaya tenang ya. Gitu terkait kacang goreng. Sebetulnya ya enggak kacang goreng juga sih kalau kita bicara kacang goreng itu akhirnya menggampangkan ya, tetapi memang dari kata waninya arek Surabaya itu memang ada bangunan psikis gitu loh ya, untuk kekuatan motivasi diri. Itu yang untuk Mbak Aina. Terima kasih Mbak Aina, kita sama-sama belajar. Saya juga mohon maaf lahir batin kalau misalkan ada hal-hal yang mungkin kurang berkenan atau menyakiti gitu ya, saya mohon maaf. Kemudian untuk Mahrus Imut ini, awalnya saya berpikir itu adalah sebuah kekhilafan panggil Mas Mahrus ini dengan Imut, tetapi kalau kita panjangkan lagi Item Mutlak, jadi Imutnya itu karena Item Mutlak. Gini Mas Mahrus, terkait memang anggaran-anggaran, hampir di semua kegiatan ADRI itu dana yang diambil itu kalau offline ya itu adalah pengganti konsumsi. Itu pun saya rasa kecil sekali. Contoh yang terbaru deh, World Conference ini deh. World Conference ini. Coba kalau misalnya kita mau bilang kira-kira habisnya berapa? Apa iya
kegiatan World Conference itu gratis, semua bisa dapat keynote, semua bisa dapat sertifikat. Coba, itu mungkin salah satu contohnya. Belum ngomong panitianya, loh dikira panitianya gak ngomong tak? Ngomong loh. Sarapan ada pecel mau. Saya itu capek itu diajak makan kambing, iya. Malam itu harusnya ngembek, gara-gara saya kecapean makan kambing, gak jadi ngembek sampai. Ngembek apa ini? Harusnya saya ngembek, tapi karena makan kambing malah gak jadi ngembek. Gitu. Jadi terus terkait lagi dengan kegiatan international conference yang jauh-jauh. Sekarang coba bayangkan, kita mendatangkan pembicara 4 negara. Apa iya kalau misalnya satu orang kita ambil 100, 150 atau 200 itu bisa mengcover? No, I don't think so. Ini jauh sekali, sehingga kita membutuhkan support dari perguruan tinggi. Apa yang didapatkan perguruan tinggi? Tentu eksistensi. Bidang saya marketing, saya sangat paham terkait dengan branding dan eksistensi marketing. Itu yang didapatkan oleh perguruan tinggi. Contoh IC yang pertama itu, perguruan tinggi saya sendiri pada waktu itu mengeluarkan hampir 20 juta. Karena pembicara ada dari Australia, ada dari India, lupa lain-lainnya karena sudah lama gitu ya. Bahkan dapat muri itu pun ketum keluar sendiri 30 juta ya ketum. Ketum keluar sendiri 30 juta. Ketika saya sudah tidak disupport sama perguruan tinggi, saya harus senden kemana? Ya sendennya ketum lah. Iya, kan kalau bagus Adri Jatim, kalau jelek presiden. Gitu. Jadi itu sebabnya saya berani mengatakan bahwa kita tidak pernah menggalang dana dari publik untuk simpanan, boro-boro mau simpanan atau kas, gitu. Tidak ada, sama sekali tidak ada. Ini semua ada pemrakarsanya. Pemrakarsa ada di sini. Semua bisa menceritakan berapa banyak yang mereka keluarkan. Karena memang rata-rata hanya untuk mengganti konsumsi. Itu saja ketum, tidak ada yang lain, Bahkan kalau sarana dan prasarana apa segala macam itu sudah kampusnya masing-masing. Kalau dulu sudah Unipama, kemudian dari Unpatma, kemudian dari Nganjuk, kemudian dari Unira, macam-macam. Dari 13 kegiatan yang sudah kita lakukan. Saya rasa itu mudah-mudahan sudah cukup ya. Karena hari ini kita nampaknya ada rute Mojokerto dan Malang. Coba bayangkan, ngomong panitia kita harus bersedia berangkat ke Mojokerto dan Malang. Mulai nggak mulai. Kamu boleh apa kan mulai? Untuk ngisi daftar hadir. Oh ya, oke. Saya rasa itu. Terima kasih Bu Agung. Oh iya, saya lupa Bu Agung. Ya Allah Bu Agung, seandainya Bu Agung itu orang Unitomo itu sudah tak tarik dengan yayasan. Oh ibu dia. Ya Allah Bu Agung, saya itu mungkin sepintas saja dan saya tidak menyangka bahwa saya benar-benar dikuliti sama Bu Agung. Saya terima kasih Bu Agung, saya banyak belajar dan terima kasih Bu Dia juga diizinkan untuk jingkrak-jingkrak di Adri Jatim ini Bu Agung. Tidak ada lagi yang bisa saya sampaikan kecuali terima kasih. Mohon doa restunya, mudah-mudahan setelah saya mendelegasikan ketua Adri ke ketua Adri yang baru, Adri Jatim bisa semakin moncer. Terima kasih. Baik, terima kasih. Hadirin sekalian, setelah ini kita akan menyaksikan bersama penyerahan laporan pertanggungjawaban dari Ketua DPD Adri Jatim Dr. Meikiana Indrasari SMM kepada Presiden Adri Pusat Dr. Haji Ahmad Fadli Rodli MPD. Terima kasih, sukses. Dengan demikian
ya. Sudah dikembalikan lagi kepada Pak Ketum. Terima kasih. Oke, baik. Baik, acara kita lanjutkan dengan pernyataan domisioner pengurus DPD Adri Jatim 2016-2020 yang akan disampaikan oleh Dr. Haji Ahmad Fatoni Rodli MPD. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wasyukurillah, la haula wala quwwata illa billah. Selamat pagi, good morning. Saudara sekalian, tadi kita saksikan bersama bagaimana ketik banyak yang memuja-muja, yang saya sudah pernah kenal sama beliau, langsung terketik juga. Dan terketuk. Beliau jadi ketua, dan dalam terawangan saya ini orang akan jadi orang besar. Amin. Nah, alhamdulillah besar beneran. Saya bajunya. Ya, jadi dulu jadi Kapolri, sekarang jadi Wali 4 dan sebentar lagi jadi rektor. Amin. Amin. Dan terbukti terawangan saya bisa terbukti. Dan alhamdulillah dengan dinamika yang ada tadi, dan karena ini adalah organisasi profesi yang saling membantu teman sejawat, maka kita hampir tidak pernah ngitung bahasa Jawanya, tidak pernah ngitung. Saya juga ditanya, sampai dari mana dananya? Nggak ngerti, pokoknya aku niat nangis sama pangeran, jadi dananya datang sendiri. Saya punya banyak ATM. Allah tempat meminta. ATM adalah Allah tempat minta. Dan itu terbukti. Dalam 6 tahun, alhamdulillah kita bisa jalan, bahkan sampai ke internasional. Maka saudara sekalian, dengan dinamika yang ada di Jawa Timur, tadi sudah dicatat semuanya, bahkan saya rekam. Dengan ini saya nyatakan bahwa di Dewan Pengurus Provinsi Adri Jawa Timur dinyatakan demisioner. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketum. Baik, acara selanjutnya adalah acara yang ditunggu